Dalam konsep keselamatan yang diajarkan dalam iman Kristen itu berbeda dengan seluruh agama di dunia. Perbedaannya dalam beberapa hal. Pertama, kekristenan mempunyai prinsip Allah mencari manusia. Allah mencari manusia. Prinsip ini unik karena tidak ada agama mengajarkan itu. Semua agama berdiri pada prinsip manusia mencari Allah. Kristen sendiri mengatakan Allah mencari manusia. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada konsep keselamatan. Dalam konsep keselamatan yang diajarkan dalam iman Kristen itu berbeda dengan seluruh agama di dunia. Perbedaannya dalam beberapa hal. Pertama, kekristenan mempunyai prinsip Allah mencari manusia. Allah mencari manusia. Prinsip ini unik karena tidak ada agama mengajarkan itu. Semua agama berdiri pada prinsip manusia mencari Allah. Kristen sendiri mengatakan Allah mencari manusia. Saya kasih kata-kata dari Thomas Arnold. Perbedaan antara kekristenan dengan semua sistem agama lain sebagian besar terletak di sini, yaitu bahwa dalam agama-agama lain manusia didapati mencari Allah, sedangkan kekristenan adalah Allah mencari manusia. Allah mencari manusia. Mengapa sampai orang Kristen mempunyai konsep seperti ini? Allah mencari manusia. Ini ada kaitan dengan dosa. Karena begini, dosa pada dasarnya adalah penyimpangan manusia dari Allah, sehingga manusia berdosa dianggap tersesat, dianggap terhilang dari Allah. Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Kita sesat. Mazmur 119 ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang. 1 Petrus 2:25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Nah, di sini ayat-ayat ini mengatakan manusia berdosa yang sesat, kita hilang. Nah, sekarang gini, kalau HP saya hilang, yang benar itu saya cari HP atau HP cari saya? Tak mungkin yang tersesat dan terhilang itu yang mencari pemiliknya. Ya, karena itu kita ini yang terhilang. Karena kita yang terhilang, maka tidak bisa kita yang mencari Allah. Allah yang mencari kita. Lihat Mazmur 119 ayat 176 tadi. Next. Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini. Jadi pemazmur bilang carilah hambamu ini, tapi bukan pemazmur yang cari Tuhan. Tuhan yang mencari dia. Bandingkan dengan Matius pasal 10 ayat 6. Tuhan Yesus perintahkan murid-muridnya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini saudara, konsep begini ada yang orang protes. Memang kalau HP hilang, HP tidak bisa cari pemiliknya karena HP tidak punya otak. Itu beda dengan manusia. Manusia punya otak, punya akal budi. Maka manusia yang terhilang masih bisa cari Allah. Maka ilustrasi tentang HP tadi tidak cocok. Itu protes. Tapi begini saudara, memang manusia itu punya akal budi, punya otak. Tapi pada saat itu, kalau manusia mempergunakan kebebasannya, apakah dia akan cari Allah? Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi kita yang berdosa ini kita cari jalan sendiri, makin lama makin sesat.
Tidak ada orang yang mencari jalan lalu mencari jalan kepada Allah. Tidak. Kita manusia mencari jalan dan mencari jalan makin tersesat. Kata-kata masing-masing kita mengambil jalan sendiri ini dikomentari oleh John Calvin. Calvin mengatakan begini. Kita sekalian atau kita semua sesat seperti domba. Maka artinya adalah kita semua sesat dari jalan keselamatan dan berjalan di jalan kehancuran. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan sesat. Kita semua terhilang dan sesat. Tidak ada yang cari Tuhan. Nah, jadi manusia berdosa sekalipun dia bukan HP, tetapi dia tetap tidak bisa cari Allah. Semua manusia berdosa berjalan di jalan kehancuran. Semakin lama semakin jauh. Itulah sebabnya Alkitab bilang yang cari Allah itu tidak ada. Roma pasal 3:11. Tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun mencari Allah. Tidak ada. Sementara agama lain bilang manusia cari Allah, Alkitab bilang tidak ada yang cari Allah. Di sini kekristenan punya konsep yang terbalik dari semua agama. Kekristenan bukan manusia berdosa cari Allah, tapi Allah yang mencari manusia berdosa. Ini cocok dengan peristiwa di kitab Kejadian. Pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, apakah mereka datang cari Allah? Ya, Kejadian 3:8-9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman, di manakah engkau? Berarti bukan manusia berdosa cari Allah. Allah cari manusia berdosa. Ya. Yeskiel 34:16. Ini firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Jadi ayat-ayat yang saya tunjukkan ini melihat inisiatif penyelamatan. Itu dari Allah, bukan dari manusia. Manusia berdosa tidak bisa memikirkan keselamatannya dan mencari Allah, tidak bisa. Itu dimulai dari Allah. Karena itu, apa tindakan Allah mencari manusia berdosa? Tindakannya adalah datang ke dalam dunia dalam Yesus Kristus. Makanya pada waktu Yesus dalam dunia, dia mengatakan Lukas 19:10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka Natal yaitu Yesus datang itu untuk cari kita yang hilang. Maka saya setuju dengan perkataan bahwa sebenarnya kekristenan lebih dari sekedar agama. Kalau agama didefinisikan sebagai manusia mencari Allah, upaya manusia cari Allah, kekristenan lebih dari sebuah agama. Karena bukan manusia cari Allah, Allah cari manusia. Setuju ini? Tapi ada masalah. Ada problem. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama dia berkenan. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Dan masih banyak ayat begitu kan? Masih banyak ayat itu mengatakan suruh kita cari Tuhan. Loh, kalau begitu Alkitabnya bertentangan dong. Tidak. Ayat Alkitab harus ditafsirkan bersama-sama. Artinya begini. Manusia memang bisa cari Allah. Tapi itu baru bisa terjadi kalau Allah sudah cari dia lebih dulu. Kalau Allah tidak cari dia dan bekerja di dalam dia, dia tidak mungkin mempunyai keinginan cari Allah. Maka inisiatif pertama datang dari Allah. Saya kutip kata-kata William Barclay. Barclay bilang begini. Jauh pada abad yang ke-12, Santo Bernardus sering mengatakan pada para biarawannya, sepagi apapun kalian bangun dan menaikkan doa di kapel, pada pagi hari yang dingin, pertengahan musim dingin, atau bahkan di tengah malam buta, kalian akan selalu menjumpai Allah sudah bangun sebelum kalian. Dia menantikan kalian, dialah yang membangunkan kalian untuk mencari wajahnya. Jadi kalau kita bangun cari Allah, sebenarnya Allah yang kasih bangun kau, sehingga kau bisa cari dia. Jadi berarti inisiatif pertama tetap datang dari Allah.
Saya baru bisa punya kerinduan seperti rusa rindu sungaimu kalau dia bekerja. Kalau Allah tidak bekerja dalam kita, tidak ada satu orang pun rindu Allah. Tidak ada. Kecuali dia bekerja, baru saya bisa punya kerinduan. Ya. Karena itu ada seorang mengatakan kalimat bagus ini. Sekarang telah kutemukan dia yang menemukanku. Wah, bagus sekali. Sekarang saya sudah ketemu dengan Tuhan yang telah lebih dahulu menemukan kita. Sekarang saudara, kalau manusia cari Allah, seandainya bisa, pasti tidak bisa. Seandainya bisa, belum tentu ketemu Allah. Tapi kalau Allah yang cari manusia, mana mungkin tidak ketemu? Ya, mana mungkin tidak ketemu? Saya kutip kata-kata saya sendiri dari salah satu buku saya. Ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang. Dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya adalah manusialah yang terhilang, Allah yang mencarinya. Juga kalau manusia mencari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mustahil dia tidak menemukannya. Ya, maka kita bersyukur. Agama lain pikir mereka cari Allah, padahal mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Kita bersyukur bahwa Allah mencari kita di dalam Kristus dan pasti menemukan dan menyelamatkan kita. Ya. Ini bedanya kita dengan agama lain. Satu, konsepnya terbalik. Bukan manusia cari Allah, Allah cari manusia. Sekarang perbedaan kedua dalam konsep keselamatan. Kekristenan mempunyai konsep penebusan dosa. Kristen mempunyai konsep penebusan di mana manusia berdosa. Seharusnya dihukum oleh Allah. Tapi Yesus Kristus mengorbankan dirinya, mati menggantikan manusia, dan dengan demikian menebus dosanya. Sekarang perhatikan kutipan dari buku Katekisasi Buddha. Dalam buku Katekisasi Buddha dikatakan begini. Tidak seorang pun bisa ditebus oleh orang lain. Tidak ada Allah dan tidak ada orang suci yang bisa membentengi seorang manusia dari konsekuensi tindakan jahat. Setiap orang dari kita harus menjadi penebusnya sendiri. Jadi Buddha mengatakan tidak ada yang bisa tolong kita, ganti kita. Harus kita sendiri yang tanggung jawab. Jelas bahwa dalam agama Buddha dan juga agama lain, mereka percaya manusia harus bertanggung jawab sendiri atas dosa-dosa mereka. Tapi Kristen sendiri lain. Kristen percaya konsep penebusan. Mengapa kok bisa ada konsep penebusan? Nah, ini saya jelaskan. Begini, sebenarnya konsep penebusan ini lahir dari para teolog menyebutnya ada semacam ketegangan antara dua sifat Allah. Di satu sisi Allah itu adalah Allah yang adil. Allah itu adil. Kalau Allah itu adil, keadilan Allah menuntut yang berdosa harus kena hukuman. Tidak bisa tidak. Harus. Maka kita semua orang berdosa, kita semua harus kena hukuman Allah. Tidak bisa ada satu orang pun lolos. Ayat 10 ayat 14. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau mengawasi aku. Engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Tuhan tidak kasih bebas kita. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tidak. Dia panjang sabar, bagus, besar kuasa, puji Tuhan. Tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Berarti orang bersalah, orang berdosa bagaimanapun juga harus kena hukuman dari Allah. Karena Allah itu Allah yang adil. Tapi waktu Allah yang adil yang harus hukum orang berdosa, di satu sisi, ternyata di sisi lain Allah mempunyai sifat lain, yaitu sifat kasih. Kasih Allah ini membuat dia mau membebaskan orang bersalah dari hukuman.
Mazmur 103 ayat 8 dan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tadi dia pasti hukum, sekarang dia tidak membalas. Ini kasih. Jadi keadilan Allah mau supaya kita orang berdosa dihukum, tapi kasih Allah mau supaya kita orang berdosa tidak kena hukuman. Saudara, ini penting untuk ditekankan. Ada banyak orang Kristen maupun non-Kristen berpikir, kalau memang Allah mau mengampuni, ya mengampuni saja. Kenapa pakai repot-repot menghukum? Ya ampuni saja, selesai. Tapi kalau Allah hanya mengampuni saja, keadilannya menjadi gugur. Ajit Fernando, jika Allah langsung mengumumkan pengampunan, pengampunan itu dijadikan murahan. Dosa kita terlalu serius untuk ditanggapi seperti itu. Kita terlalu signifikan sehingga kesalahan kita tidak bisa diperlakukan dengan begitu acuh tak acuh. Tidak bisa. Jadi kalau ada manusia berdosa, kasih Allah menuntut pengampunan, tapi keadilan Allah menuntut penghukuman. Kalau Allah mau lakukan keadilannya, kita dihukum. Kalau Allah mau menyatakan kasihnya, kita dibebaskan. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan besar kasih setianya, berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Ini kasih. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Amin. Lanjut. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Loh, ini keadilan. Jadi Tuhan mau mengampuni, tapi dia mau menghukum juga. Karena itu dikatakan ada semacam ketegangan dalam diri Allah. Terjadi semacam tarik-menarik sifat di sini. Di satu sisi dia mau mengampuni, tapi di sisi lain dia mau menghukum. Kalau Allah langsung mengampuni, dia memang mengasihi tapi gagal dalam keadilan. Kalau dia menghukum, maka dia berjalani keadilannya tapi gagal di dalam kasihnya. Contoh, kalau saya ini Allah, beliau ini orang berdosa. Keadilan saya menuntut untuk beliau harus dipukul. Tapi karena saya mengasihi beliau, saya tidak mau beliau dipukul. Tidak mau beliau kena pukul. Saya harus memukul, tapi beliau jangan kena pukul. Bagaimana saya memukul, tapi tidak kena pukul? Saya adil, mesti tonjok ini. Tapi saya mengasihi, jangan kena tonjok. Bagaimana saya menonjok tanpa kena tonjok? Nah, ini jadi problem ini. Ya. Nah, supaya dua-dua jalan bagaimana? Keadilan harus jalan, kasih harus jalan. Saya harus pukul, tapi dia jangan kena pukul. Supaya itu terjadi, di sini butuh satu konsep namanya substitusi, penggantian. Butuh satu orang yang berdiri di posisi ganti dia, yang terima pukulan saya. Saya harus memukul beliau supaya beliau tidak terpukul. Bapak berdiri ganti di sini, dan saya pukul, keadilan saya berjalan. Tapi di satu sisi beliau sudah tidak kena pukul karena pukulan yang harus menimpa beliau ditanggungkan kepada orang lain. Itu namanya konsep penggantian. Ya. Tapi saudara pikir ini. Ini yang bersalah ini. Saya pukul ini supaya ini bebas ganti bapak. Apakah adil menghukum bapak ganti orang ini? Kok rasanya kenapa menghukum orang lain? Kalau Allah menimpakan hukuman itu pada orang lain, memang tidak adil juga. Tapi kalau begitu, saya menentukan hukuman
dan saya pikul sendiri hukumannya itu. Apakah itu tidak adil? Misalnya, saya membuat peraturan. Kalau saya punya anak 2 orang, kakak, adik, yang tidak masuk sekolah, tidak boleh makan seharian, pagi, siang, malam tidak boleh makan. Itu aturannya. Ternyata si adik bolos dari sekolah. Maka hukuman buat si adik tidak boleh makan pagi, siang, malam. Sekarang, kalau saya mau membebaskan si adik dan saya minta si kakak yang tidak makan, tidak adil. Mengapa si kakak yang kena hukuman sedangkan dia tidak salah? Kalau begitu, si kakak tidak boleh dihukum, si adik juga tidak boleh dihukum, karena papa sudah menentukan yang absen sekolah tidak makan pagi, siang, sore, malam, kamu absen, mestinya kamu kena hukuman. Tapi biarlah papa sayang kamu, papa yang tanggung, tidak makan pagi, siang, sore, malam. Saya yang membuat peraturan, saya yang membuat hukum, dan saya menimpakan kembali hukuman itu pada diri saya sendiri. Saya harus menimpakan hukuman itu supaya saya adil. Tapi saya menaruh kembali hukuman itu pada saya, supaya yang harus dihukum tidak jadi dihukum. Itulah kasih. Jadi sekarang kita butuh 1 orang sebenarnya untuk mengganti. Ada 2 syarat. Orang itu harus manusia, karena yang buat dosa itu manusia. Yang kedua, dia tidak boleh berdosa, karena kalau dia berdosa ya sama saja dengan kita. Butuh 1 manusia tidak berdosa. Nah, cari di dunia ada manusia? Ada. Tidak berdosa? Tidak ada. Semua berdosa. Begitu cari di surga, ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Ya, terus bagaimana caranya? Bagaimana kalau yang tidak berdosa, yaitu Allah itu, datang jadi manusia? Tapi dia harus sungguh-sungguh manusia. Tahu dari mana dia sungguh-sungguh manusia? Dia mesti lahir dari manusia. Kalau dia muncul dari batu, ini manusia beneran apa tidak ini? Kalau dia muncul dari kayu, ini manusia dari mana ini? Tiba-tiba dia muncul dari langit, ini manusia jadi-jadian. Dia betul-betul manusia, dia harus lahir dari manusia. Karena itu memasukkan dia ke dalam dunia harus dari seorang manusia. Itu Bunda Maria. Tapi kan jadi manusia kan jadi berdosa. Maka waktu dia jadi manusia, dia tidak boleh, Allahnya tidak boleh hilang. Karena kalau Allah hilang jadi dosa. Dia mesti tetap Allah supaya dia tetap punya sifat suci. Sehingga begitu dia lahir sebagai manusia, dia betul-betul manusia, tapi karena dia tetap Allah, dia tidak berdosa. Sehingga akhirnya lahirlah dalam sejarah 1 manusia yang tidak berbuat dosa. Itu Yesus. Itulah sebabnya Natal ada. Natal itu adalah solusi Allah untuk memberikan seorang pengganti bagi manusia berdosa. Ya. Next. Terus. Saudara perhatikan kata-kata ini. Tetapi di sini hakimnya lah yang dihukum. Gilbert berkata, pengganti yang mati di Kalvari menyatakan dirinya sebagai hakim seluruh dunia. Nah, jadi sekarang sudah ada ya penggantinya ya, yaitu Yesus. Dia harus, tadi kalau saya harus menghukum ini, misalnya cambuk 100 kali, maka penggantinya harus dicambuk 100 kali. Apa hukuman manusia berdosa dari Allah? Maut, dosa. Upah dosa maut, mati. Kalau begitu penggantinya harus mati. Penggantinya harus mati. Karena itu Yesus harus mati. Orang Islam bilang begini, kalau Yesus itu Tuhan, masakan tidak bisa menyelamatkan diri dari salib? Gampang jawabnya. Kalau dia mau selamatkan diri, untuk apa datang? Justru tujuan datang itu untuk mati. Kalau mau selamatkan diri,
Lalu ngapain datang? Nggak usah datang sekalian. Justru kedatangannya untuk mati. Makanya saya jawab, saya bilang begini. Kalau Yesus mau selamatkan diri terlalu mudah. Terlalu mudah. Kenapa? Bagaimana? Waktu mereka mau tangkap dia di Getsemani. Lalu apa? Dia bilang apa? Ya. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Begitu akulah dia, langsung roboh ke tanah. Lalu Charles Haddon Spurgeon bilang begini. Bayangkan, dia hanya bilang 2 kata, akulah dia. Hanya 2 kata melempar mereka ke tanah. Seandainya Tuhan Yesus bikin panjang sedikit menjadi 10 kata, mereka bukan terlempar ke tanah, langsung neraka. Lalu saudara, Simon Petrus rasa mau bela Yesus, angkat pedang, potong telinganya hamba imam besar. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat menolong aku. Kata pasukan di situ itu dari bahasa Yunani legion. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat. Legion itu istilah militer Romawi. 1 legion itu 1 kumpulan tentara, isinya 6.000 personil, 6.000 tentara. 12 legion 72.000 tentara. 72.000 malaikat. Tapi Yesus tidak bilang 12 legion. Lebih dari 12 legion malaikat. Berarti kalau Yesus mau selamatkan, dia panggil tak usah 12 legion, 1 legion saja. Ya, 1/10 legion saja habis semua. Tapi dia tidak mau melakukan. Kenapa? Karena memang datang untuk mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, karena itu Yesus harus mati. Maka waktu Yesus mati itu adalah tindakan penggantian di mana seluruh hukuman untuk manusia berdosa itu ditimpakan pada satu orang itu, yaitu Yesus. Pada waktu Yesus dihukum, keadilan Allah terpuaskan. Tapi terbebasnya manusia karena tidak dihukum, itu menunjukkan kasih Allah terpuaskan. Maka keadilan Allah dan kasih Allah bertemu pada salib. Kata Ajit Fernando, dia memberlakukan hukum kasih. Dia mengizinkan hukum itu menyelamatkan kita. Tapi dia melakukannya tanpa melanggar hukum keadilan atau membatalkan tuntutannya. Apa yang dia lakukan dalam kasih adalah untuk memuaskan tuntutan tersebut. Tuntutan keadilan tidaklah diabaikan atau dibatalkan. Tuntutan tersebut dipenuhi. Satu-satunya jalan Allah bisa melakukan hal tersebut adalah melalui hukuman yang ditanggung anaknya yang tanpa dosa itu bagi kita. Maka itulah konsep penggantian. Tapi saudara, di balik kondisi semacam ini harus ada pengganti, bukan? Dan pengganti itu tidak berdosa, dia jadi juru selamat. Nah, maka cara inkarnasi, Allah perlu jadi manusia. Nah, Yesus Kristus itulah yang menanggung hukuman kita. Seperti Yesaya 53 ayat 4-6. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit di sini bukan flu, kanker, bukan. Ya. Karena itu penyakit ini penyakit rohani. Dibuktikan dengan apa? Kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Jadi penyakit itu, pemberontakan itu disebut penyakit. Dosa itu penyakit. Ya. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Sembuh dari apa? Bukan sembuh dari kanker, sembuh dari buta, tuli, bukan. Ini sembuh dari penyakit rohani, yaitu dosa. Ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, bilur-bilurnya ini adalah luka-luka Kristus, itu membuat kita sembuh dari penyakit rohani. Tapi beberapa orang tidak mengerti menafsir Alkitab dengan baik. Bilur-bilurnya dikutip lalu bikin acara KKR, kesembuhan ilahi. Salah itu. Ini ayat bukan untuk orang kesembuhan ilahi, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bukan. Ini penyakit rohani kita oleh bilur-bilur Yesus.
kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat. Sabar dulu. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Inilah konsep penebusan. Hukuman ditanggung oleh Yesus yang adalah Allah sendiri. Dosa kita dibayar oleh Dia yang telah menuntut pembayaran. Karena itu dengan tepat Yesus disebut sebagai penebus orang berdosa. Ini konsep penebusan. Maka konsep ini begitu luar biasa, ya. Maka William Down menulis NKB 03, terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberinya putranya kudus, mengangkat manusia serta itu hikmat luar biasa. Jadi dengan pemberian Kristus menjadi penebus kita, itu konsepnya luar biasa. Agama lain tidak punya konsep ini. Mereka tidak mau menerima adanya juru selamat. Dan mereka berpikir mereka sendirilah harus menanggungnya. Nah, maka ada orang Islam di Facebook, dia bilang begini, kenapa ya orang Kristen itu bermental pengemis? Saya bilang, mental pengemis bagaimana? Kok mau diselamatkan kok gantung pada Yesus? Kita orang Islam mau selamat bergantung pada usaha kita sendiri. Daripada Kristen yang hanya bergantung pada Yesus, itu mental pengemis. Lalu saya jawab dia, saya bilang, ya, kalau saya mampu melakukan sesuatu tapi berharap pada orang lain, itu mental pengemis. Tapi kalau saya melakukan sesuatu yang mustahil saya lakukan dan saya gantung pada orang lain, apa itu mental pengemis? Saya kasih contoh. Di situ ada makanan dan saya mau makan. Saya bisa bangun dan bisa ambil. Tapi saking malasnya saya tidak mau bangun. Saya minta tolong Pak, tolong ambilkan saya ini, ambil ini, itu. Itu memang harap gampang. Saya bisa lakukan, tapi saya mau bergantung pada Bapak. Tapi bagaimana kalau urusannya adalah kita harus menyeberang lautan Atlantik? Samudra Atlantik ada dua pilihan. Berenang sendiri atau berharap gratis karena ada pemilik kapal yang siap kapal dengan gratis. Pilih mana? Kalau saya, sudah ada yang siap kapal dan dia janji naik kapal itu akan selamat sampai di seberang. Saya sadar saya mustahil saya berenang. Maka saya memilih naik kapal. Tapi kalau kau rasa diri hebat dan berenang, ya silakan berenang. Nanti 200 meter jadi almarhum. Saya sadar saya tidak mungkin menyeberang. Maka saya menyandarkan dan bergantung pada pemilik kapal itu. Jadi sebenarnya ini bukan menyeberang lautan Atlantik. Menyeberang ke surga lebih sukar dari lautan Atlantik. Bukannya saya bermental pengemis, tapi saya tahu diri. Kamu bukannya bergantung pada diri sendiri, kamu bodoh dan tolol. Yang kau kira bisa berusaha sendiri masuk surga. Tidak bisa. Ya. Nah, karena itu saudara, disinilah. Ingat ya, kita ini mesti bersyukur luar biasa karena kita ditebus. Sekarang ya, coba pikir ya. Ini kan tadi mesti dipukul nih ya. Ambil contoh 100 kali. Tapi karena ada pengganti, Bapak menggantikannya. Kalau Bapak saya pukul 98 kali saja, ini masih dapat? Masih dapat 2. Sisanya 2. 2 saja sudah lumayan itu. Ya. Tapi kalau saya pukul Bapak 100 kali, ini masih dapat bagian? Berarti ini bebas sungguh-sungguh kan? Waktu di atas kayu salib Yesus bilang apa? Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Seluruh hukuman dosa sudah selesai. Kalau semua sudah selesai, 100 sudah Bapak tanggung, ini mau tanggung apa lagi? Tidak. Maka ini bebas, mutlak bebas.
bebas murni, hukuman sudah selesai. Luar biasa, ya. Maka orang yang percaya Yesus sebagai penebus, dirinya ditebus, seluruh hukumannya ditanggung, dia tidak perlu tanggung apa-apa lagi. Tapi yang sombong merasa diri hebat, nanti kau berhadapan sendiri. Ada satu orang bilang begini, kalau memang saya harus masuk neraka, saya akan terima itu dengan lapang dada. Saya bilang, dengar baik-baik. Jangankan kamu, Yesus saja gemetar terhadap murka Allah di Getsemani. Sampai-sampai dia bilang, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Kenapa sampai Yesus ketakutan seperti itu? John Calvin mengatakan bahwa waktu itu Yesus sudah bisa melihat tsunami murka Allah yang akan datang menghantam dia beberapa jam lagi. Yesus saja takut sampai berdoa, keluar keringat darah. Itu di dalam bahasa medis itu namanya hematidrosis. Tingkat ketegangan yang tinggi membuat kapiler-kapiler di dalam pecah. Sampai akhirnya darah itu keluar mengalir bersama dengan keringat. Itu tingkat stres yang tinggi. Dalam hal ini Yesus sebagai manusia sungguh-sungguh menyadari murka Allah begitu besar. Yesus saja ketakutan dengan murka Sang Bapa. Apalagi kau mau berdiri dengan lapang dada. Dadamu akan bolong. Di dalam sejarah kebangunan rohani Amerika, ada seorang pendeta namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini bukan pengkhotbah karismatik yang khotbah semangat, tidak. Dia pengkhotbah tua yang biasa-biasa saja. Tapi dia punya satu khotbah pernah menggegerkan dan menggerakkan kebangunan rohani di Amerika. Khotbahnya hari itu berjudul Sinner in the Hand of an Angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Seperti pendeta tua lainnya, beliau dengan kacamata tebal hanya baca, angkat muka beberapa kali. Terakhir dia angkat muka, tidak ada jemaat di atas kursi lagi. Di mana? Merayap semua di lantai. Merayap menangis. Dan ada yang peluk tiang-tiang gereja, rasanya mau terlempar ke neraka. Terus memangnya beliau khotbah apa saja? Nah, saya kutipkan kata-kata khotbahnya Jonathan Edwards. Dia bicara soal murka Allah. Ini adalah murka yang kekal. Adalah sesuatu yang menakutkan atau mengerikan untuk menderita kehebatan dari murka Allah yang maha kuasa ini untuk satu saat saja. Tapi kamu harus menderitanya sampai kekal. Kamu akan benar-benar putus asa untuk bisa mendapatkan pembebasan akhir, pengurangan atau peringanan hukuman atau istirahat. Kamu pasti akan tahu bahwa kamu menjalani zaman-zaman yang panjang, berjuta-juta zaman dalam pergumulan dan pertentangan dengan pembalasan hebat tanpa belas kasihan ini. Dan bila kamu telah menjalaninya begitu banyak zaman, telah kamu lalui dengan cara ini, kamu akan tahu bahwa semua itu hanya satu titik dibandingkan dengan waktu yang tersisa. Dengan demikian hukumanmu betul-betul tidak terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalnya saya masuk neraka 2019, masuk neraka 100 tahun di neraka, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun. Maka saya sudah masuk neraka 1 juta tahun. Saya coba menoleh ke belakang waktu saat saya masuk. Ternyata saya lihat ke belakang, baru 1 titik. Ternyata 1 juta tahun baru 1 titik. Saya menghadap ke depan, aduh ada garis panjang yang tidak ada ujung. Ini berapa juta tahun lagi? 1 juta tahun di neraka hanya 1 titik. Sedangkan ini masih garis panjang tidak ada ujung. Kamu benar-benar akan putus asa. Hukuman di neraka tidak ada ringan, tidak ada akhirnya, tidak ada berhentinya. Ingat baik-baik, kalau orang mati masuk surga kita tulis rest in peace, beristirahat dalam damai. Orang masuk neraka tidak ada istirahat. No rest in hell. Saya kasih tahu, tanya saudara, kalau dua kondisi ini saudara pilih mana? Sakit sekali tapi cepat, dengan tidak terlalu sakit tapi lama. Pilih mana? Sakit sekali tapi cepat. Kedua, tidak terlalu sakit tapi lama. Pilih sakit cepat saja. Ada yang saya yang kedua, saya yang pertama, terserah. Tapi di neraka, ya
sakit sekali, bukan hanya lama dan non-stop. Sakit itu kalau ada break sedikit itu menolong. Saya belum pernah melahirkan, tapi menurut ibu-ibu yang melahirkan, katanya waktu mau melahirkan itu ada break, itu menolong. Suster bilang, perawat bilang, ayo ibu, aduh sakit. Ulang lagi ibu, berarti sakit tapi istirahat sejenak. Sakit itu kalau ada istirahat dikit-dikit itu lumayan. Saya pernah jatuh motor, ini kaki kesleo. Saya kasih ibu-ibu tolong ya, kalau saya berteriak bilang berhenti ya. Dia pegang kaki saya, wah sakit sekali. Ibu berhenti, dia tambah lempak. Saya bilang, ibu kalau saya bilang berhenti ya, nih sambung. Nah kalau begitu sakit tapi ada break sedikit, lumayan. Tapi tidak ada istirahat di neraka. Nah, maka saudara berpikir sekarang, kalau kita bisa diselamatkan dan sekarang diganti, pengganti kita sudah menggantikan, dan kita diselamatkan, bukankah itu amazing grace? Wih, luar biasa ya. Maka orang yang diselamatkan dari murka Allah, dia betul-betul harus bersyukur, luar biasa. Ya, maka kita orang Kristen nih perlu bersyukur, punya penebus. Nah, sekarang konsep ketiga. Pertama tadi Allah cari manusia. Kedua ada konsep penebusan. Dan yang ketiga, ini ada konsep kekristenan mempunyai konsep keselamatan karena iman saja. Keselamatan karena iman saja. Salvation by faith alone. Nah, karena tadi semua perbuatan baik kita pun jadi dosa, ya. Kita buat baik juga jadi dosa. Tadi kita mestinya dihukum Allah karena Allah itu Allah yang adil. Tapi sekarang sudah ada konsep penebusan, maka untuk diselamatkan kita hanya mengandalkan iman dan bukan berbuat baik. Sementara itu seluruh agama yang ada di dunia menekankan perlu buat baik. Fritz Redener mengatakan soal agama Hindu, dia bilang begini, manusia dibenarkan melalui pembaktian, meditasi, perbuatan baik dan penguasaan diri sendiri. Itu menurut Hindu. Manusia bisa selamat kalau dia berbakti, dia meditasi, dia berbuat baik, dia menguasai diri, bisa selamat. Buddha mengatakan manusia diselamatkan hanya oleh usaha sendiri. Jadi berusaha sendiri supaya selamat. Islam, manusia memperoleh keselamatan sendiri, membayar untuk dosa-dosa sendiri. Dan semua agama lain begitu. Diringkas oleh Redener. Banyak agama dan sekte mengakui problem dosa. Tapi solusi mereka selalu berbeda dengan solusi kekristenan. Sementara kekristenan mengatakan bahwa satu-satunya keselamatan dari dosa adalah iman pada Yesus Kristus dan kematiannya yang menebus di salib. Agama-agama lain mencari keselamatan melalui perbuatan baik dan pemeliharaan peraturan-peraturan dan hukum-hukum. Termasuk di sini Katolik pun itu mengajarkan manusia selamat iman plus perbuatan baik. Ya, Redener. Roma Katolik mengajar bahwa iman hanyalah permulaan dari keselamatan sehingga orang percaya harus terus-menerus bekerja dalam sepanjang hidupnya untuk melengkapi proses itu. Selanjutnya, keselamatan dipastikan oleh iman ditambah perbuatan baik seperti yang disalurkan melalui gereja Roma Katolik. Tapi saudara, semua agama begitu, Kristen sendiri lain. Bahwa manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik itu tidak ada. Itu tadi konsep dosa. Bagaimana kamu bisa selamat dengan berbuat baik sedangkan berbuat baikmu nilainya 0? Bahkan seandainya manusia bisa berbuat baik, ini manusia berdosa ya. Manusia berdosa berbuat baik, seandainya dia bisa berbuat baik, bagaimana sih Allah menilai perbuatan baik manusia berdosa? Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yang disebut kain kotor itu apa? Kesalehan. Kesalehan itu perbuatan baik. Perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Berapa banyak? Segala.
Berarti kalau kita tumpuk seluruh perbuatan baik kita bawa kepada Allah, Allah anggap itu kain kotor. Ini kain kotor apa ini? Bukan kain pel, bukan kain lap meja, bukan. Sekarang kita lihat terjemahan bahasa Inggris, God's Word. Ya, dia bilang like permanently stained rags, seperti kain yang bernoda secara tetap. Kain ini bernoda, tapi nodanya tetap. Itu kain apa? Perhatikan Alkitab DRB. As the rag of menstruous woman, seperti kain dari menstruasi perempuan. Lalu modern King James, as a menstruation cloth, seperti sebuah kain menstruasi. Berarti kain kotor di sini bukan kain pel. Kain kotor di sini bukan kain lap meja. Ini kain pembalut perempuan waktu haid pada zaman dulu. Ini kain kotor. Jadi Tuhan Allah menilai perbuatan baik manusia berdosa itu tidak lebih daripada kain pembalut. Sekarang coba saudara pikir, kalau orang mau masuk surga dengan perbuatan baik, Tuhan, saya mau masuk surga. Nih tiketnya apa? Pembalut. Kau gila kah? Karena itu saudara, perbuatan baik kita di hadapan Tuhan itu begitu jijik. Sidney Jones mengatakan begini, kamu bisa mencoba menyeberang lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau ke surga dengan perbuatan baikmu sendiri. Saudara tahu itu perahu kertas yang kita biasa main-main waktu kecil tuh ya, bikin dia dari kertas, suruh nyebrang lautan Atlantik. Bisa? Mustahil. Begitulah mustahilnya orang mau pergi ke surga dengan perbuatan baik. Martin Luther, ajaran sesat yang paling terkutuk, yang paling jahat, paling merusak, yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan bahwa entah bagaimana dia bisa membuat dirinya sendiri cukup layak hingga layak untuk hidup dengan Allah yang maha suci. Kata Luther begitu. Itu paling terkutuk, itu adalah orang berpikir dia bisa pergi ke surga dengan usaha dan perbuatan baik. Kekristenan jelas menolak konsep ini. Karena itu jangan sekali-kali berpikir saya perlu berbuat baik supaya masuk surga. Itu Ibu, perhatikan itu. Jangan berpikir bahwa untuk masuk surga saya perlu berbuat baik. Saya perlu taat supaya masuk surga. Sebenarnya bisa. Kalau mau taat supaya masuk surga boleh. Asal taat semua tidak boleh kurang satu. Begitu kurang satu kamu masuk neraka. Wih, berat ini ya. Tahu dari mana? Yakobus pasal 2. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu, dia bersalah terhadap, perhatikan ini ayat. Barang siapa menuruti seluruh, abaikan satu, dia melanggar. Contoh, hukum Tuhan ada 100. Taat semua kurang satu artinya taat berapa? Taat 99 kurang 1. Melanggar berapa? 100. Taat 99 melanggar 1 salah 100. Waduh. Ini bukan saya omong, ini ada ayat nih. Ya. Maka orang kalau dia tidak berzina, tidak membunuh, tidak berdusta, tidak melawan orang tua, tidak absen kebaktian, rajin doa pagi, rajin baca Alkitab. Pokoknya semua ini kurang satu, hutang tidak bayar. Selesai. Jadi kita sebenarnya bisa, kalau mau selamat dengan berbuat baik bisa, asal sempurna. Begitu tidak sempurna, kurang satu kita selesai. Masuk neraka. Nah, mana mungkin ada manusia seperti itu yang bisa taat sempurna? Mustahil. Karena itu saudara, ingat ya, kekristenan menolak peranan perbuatan baik dalam keselamatan. Karena itu saudara, hati-hati guru sekolah minggu dengan orang tua. Jangan ajar anak-anak konsep salah. Adik, anak pergi sekolah minggu ya supaya mati masuk surga. Salah itu.
Itu namanya mengajarkan anak, dia akan berpikir bahwa dia bisa masuk surga karena dia rajin sekolah minggu. Itu selamat karena berbuat baik. Bahkan saya kasih warning guru sekolah minggu di gereja saya. Karena apa lagu? Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. Kalau dia taat orang tua dengar-dengaran, nanti masuk surga. Berarti dia masuk surga karena taat orang tua. Ini dia selamat karena dia berbuat baik. Lalu guru sekolah minggu bilang begini, mungkin maksudnya Pak, kalau dia taat orang tua nanti masuk surga dapat upah. Bukan masuk surganya tapi upahnya. Saya bilang bisa. Hanya masalahnya anak kecil itu bagaimana dia pikiran sampai ke situ. Yang dia pikirkan hanya kalau taat orang tua nanti masuk surga. Maka itu berarti bahwa anak itu sudah disusupi pikiran yang salah. Maka sebaiknya daripada bermasalah, lagu itu dikandangkan dulu, jangan dinyanyikan dulu. Oh ya, kalau di gereja saya begitu. Lagu-lagu bebas kita seleksi, terutama lagu-lagu modern sekarang ini, yang lagunya enak-enak tapi kata-katanya salah. Kita, oh ini tidak boleh masuk daftar hitam, tidak boleh nyanyi lagu ini. Ya. Nah, kekristenan mengajarkan bahwa setelah dosa kita ditebus dan dibayar Kristus, keselamatan akhirnya tidak pakai perbuatan lagi, tapi iman saja. Roma 3, 27, 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu firman. Bukan karena melakukan firman, tapi karena iman. Efesus 2, 8-9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Kalau saya mesti rajin gereja supaya saya mati masuk surga, itu usaha. Kalau saya mesti rajin pelayanan supaya mati masuk surga, itu usaha. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya iman. Nah, konsep hanya iman inilah yang melahirkan prinsip reformasi sola fide, hanya iman. Jadi apa yang saya ajarkan ini adalah ajaran reformasi Protestan. Sayangnya ada banyak gereja malah menolak konsep ini. Mereka lupa bahwa mereka gereja Protestan yang justru lahir dari konsep sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Cristo, dan soli Deo Gloria. Itu 5 panca solanya reformasi. Sonata, solata, ya, ya. Jadi hanya iman. Tapi masalahnya, kok kenapa hanya iman? Pertanyaan kita, kenapa hanya iman? Karena dosa masuk dalam dunia karena tidak beriman. Seandainya Adam dan Hawa beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, mereka tidak akan dengar bujukan setan. Dosa masuk ke dalam dunia, manusia binasa karena tidak beriman. Maka kebalikannya, manusia selamat karena beriman. Inti dosa itu sebenarnya tidak beriman. Yohanes 16 ayat 89. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa karena mereka tidak percaya padaku. Dosa akarnya pada tidak percaya. Ibrani 3:12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya. Jadi dosa itu sumbernya tidak percaya. Supaya menyelesaikan masalah dosa, sumbernya hanya percaya. Hanya percaya masuk surga. Iya. Kok enak ya?
Ya enak. Kok gampang sekali? Memang gampang. Karena yang sukar itu dibayar Kristus. Kamu kebagian gampang. Tapi ada banyak orang yang sudah gampang tidak mau. Mau pikul sendiri. Padahal Kristus sudah pikul semua. Kenapa banyak orang tidak mau? Stephen Neal mengatakan, hal yang paling tidak diinginkan oleh individu-individu modern adalah bergantung pada orang lain. Tidak mau bergantung pada orang lain. Karena itu keselamatan pun mau usaha sendiri. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, maka itulah kesombongan manusia. Sementara semua agama yang lain berjuang untuk selamat dengan kekuatan sendiri, Kristen menawarkan prinsip salib di mana keselamatan diperoleh dengan cuma-cuma dalam Kristus. Itulah kabar baik. Kalau tadi Bapak bilang, kalau kita stop di sini berarti kita masuk neraka semua sama dengan yang lain. Ya, itu kabar buruk. Tapi kalau kita lanjut, ada kabar baik. Itulah Injil, kabar baik. Saya kutip kata-kata seorang. Dia bilang begini, agama berkata, capailah. Injil berkata, dapatkanlah. Agama berkata, berusahalah. Injil berkata, terimalah. Agama berkata, cobalah. Injil berkata, percayalah. Terus, agama berkata, lakukan ini. Injil berkata, sudah dilakukan oleh Kristus. Dan waktu Kristus lakukan itu, sudah selesai. Kalau sudah selesai, terus kau mau tambah apa lagi? Saya harus beriman tapi tambah ini. Artinya kamu anggap yang Kristus lakukan belum selesai. Ada tambahannya. Kalau Kristus sudah selesaikan, ya sudah selesai. Kita kebagian hanya percaya. Maka jangan pernah berpikir berbuat baik supaya selamat. Bagi orang Kristen tadi saya sudah jelaskan, habis selamat dulu baru buat baik. Tahu dari mana? Lihat ayat ini. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bicara iman. Itu bukan hasil usahamu, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Beriman, selamat. Setelah beriman dan selamat, terus ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maka pekerjaan baik baru dilakukan setelah kita beriman. Maka pekerjaan baik itu adalah buah iman. Bukan syarat diselamatkan. Nah, itu menarik tadi Bapak bertanya tadi. Terus kita ini buat baik ini untuk apa? 3. Apa fungsi perbuatan baik bagi orang Kristen? Yang pasti bukan untuk keselamatan. Fungsinya pertama itu bukti iman, bukti keselamatan. Kalau saya betul-betul sudah sembuh, dibuktikan saya bisa kerja. Kalau saya betul-betul diselamatkan, saya pasti ada perbuatan baik. Itu bukti. Kedua, wujud syukur kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya ini mestinya orang masuk neraka, tapi saya tidak perlu bayar apa-apa. Kristus sudah bayar semua sampai selesai. Saya mau berbuat baik untuk mempermuliakan Dia. Biarlah orang melihat perbuatan baikmu dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Sekarang ya, saya ini orang utang 1 miliar, tidak bisa bayar. Saya utang sama Bapak, tidak bisa bayar. Tapi ketika saya tidak bisa bayar, tahu-tahu datang juru selamat saya, dia bayar 1 miliar tuntas. Bagaimana saya bersikap terhadap orang ini? Waduh, saya bersyukurnya Bapak perintah apa saja saya lakukan, Pak. Berarti sekarang saya mengabdi kepada Bapak. Saya siap lakukan apapun yang Bapak perintahkan. Sebagai rasa terima kasih saya pada Bapak. Maka orang Kristen berbuat baik bukan untuk selamat, tapi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Pernah ada orang menyakiti saya. Sakit hati sekali saudara. Waktu saya masih muda, sekarang masih muda, tapi maksud saya masih lebih muda lagi dari sekarang. Waktu saya pacaran dengan orang, lagi pacaran-pacaran tahu-tahu hamil. Tak usah curiga saya ibu, dia hamil dengan orang lain. Dia mengaku bahwa dia hamil. Saya marah. Saya bilang kalau kau mau hamil bilang-bilang dong. Ya, kalau mau hamil saya juga bisa. Saya suka mengampuni. Tapi saya mengasihi Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, mestinya orang seperti dia saya tidak mengampuni.
Hanya karena saya mengasihi Tuhan dan Tuhan suruh mengampuni, ya sudah, saya mengampuni dia bukan karena dia, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Coba kalau kita semua pikir begitu, coba. Kita orang Kristen akan hidupnya akan banyak berbuat baik karena bersyukur kepada Tuhan. Itu fungsi kedua dari perbuatan baik. Pertama, bukti iman. Kedua, mengucap syukur. Bukti perbuatan baik itu fungsi yang ketiga. Itu ada bonusnya, mendatangkan upah di surga. Maka saudara, masuk surga bukan upah. Itu hadiah, gratis, cuma-cuma. Tapi setelah kita beriman dan selamat, kalau ini hari saya terima Yesus, tiba-tiba langsung ditembak mati, ya sudah, saya langsung masuk surga. Betul Ibu? Tapi bagaimana kalau setelah saya percaya Yesus, masih hidup umur panjang? Belum langsung mati. Waktu saya masih umur panjang, saya rajin melayani. Orang susah tadi saya bantu. Orang tidak ada beras saya kasih. Di sana ada orang ini. Tuhan hitung semua. Kalau belum beriman, buat baik jadi dosa. Tapi setelah beriman, buat baik jadi pahala. Maka 1 Korintus 15 ayat 58 itu bilang apa? Di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam ayat yang tadi pagi saya tunjukkan tuh, air sejuk secangkir saja kalau diberikan tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan hitung semua. Maka saudara yang majelis, waktu saudara berikan hati sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara sungguh-sungguh berkorban waktu, tenaga, uang, jangan pikir percuma. Kalau saudara belum percaya Yesus, saudara jadi majelis dosa. Tapi kalau saudara percaya Yesus dan sekarang jadi majelis dan setia melayani, Tuhan hitung semua. Makanya di surga itu upahnya beda-beda. Masa saudara tidur-tidur saya mau upah sama dengan orang yang kerja berat? Upahnya beda-beda. Yang banyak berkorban upahnya lebih besar. Ya. Rasul Paulus yang begitu mati-matian upahnya lebih besar. Makanya kalau sudah percaya Yesus dan belum mati, Tuhan masih kasih umur panjang. Itu berarti kesempatan kumpul upah di surga. Sampai di surga Tuhan bayar semuanya. Manusia tidak lihat apa yang saudara buat, Tuhan lihat. Sir William Costa, dia memimpin satu paduan suara musik luar biasa. Paduan suara musik semua lengkap. Ada keyboardnya, ada drumnya, ada serulingnya, semua ada. Sementara dia kasih kode, semua orang tiup musiknya. Ada pemain harmonika. Dia tiup-tiup, lalu dia dengar-dengar. Kok harmonika saya tidak kedengaran ya? Jangankan orang lain, saya sendiri tidak dengar itu bunyi harmonika. Dia tiup-tiup, daripada tidak dengar lebih berhenti sajalah. Dia berhenti tiup. Pada waktu dia berhenti tiup, tiba-tiba Sir William Costa terdepannya berhenti. Ada satu harmonika yang tidak bunyi. Kaget dia. Saya saja tidak dengar harmonika saya, tapi rupanya di telinga pelatih itu jelas. Jadi biarpun kecil hanya model harmonika, tiup saja terus. Karena jelas di telinga pelatih. Saudara jadi majelis mungkin kerjanya hanya ya tidak terlalu menyolok lah. Tidak bisa berkhotbah yang hebat, tidak bisa pimpin liturgi hebat. Ya kerjanya hanya kunjung orang sakit, apalagi diaken hanya bagi-bagi beras. Rasanya tidak berarti kan? Tapi di telinga dan di mata guru kita itu jelas. Dicatat semua. Karena itu kalau masih umur panjang setelah beriman, setialah melayani. Tuhan hitung semuanya. Sekarang saya mau jawab pertanyaan Ibu. Bagaimana kalau kita setelah percaya, ini kan bukan hanya berbuat baik ini, ternyata ada dosa juga. Oke. Saya pakai contoh Ibu ya. Pada waktu Ibu beriman pada Yesus, Yesus menebus dosa Ibu. Pada waktu Yesus menebus, Yesus bilang sudah selesai. Dosa mana yang sudah selesai? Ibu lahir tahun berapa? 66. Hari ini 2019. Rencana mati tahun berapa? 2045, ini contoh. Dari tahun 1966, ini 1966, ini 2019, ini 2045. Pada waktu Ibu katakanlah Ibu baru beriman hari ini. Ibu terima Yesus hari ini sebagai juru selamat. Maka karya salib Yesus 2000 tahun lalu menghapus dosa Ibu. Sampai mana?
Kalau sampai sini saja itu namanya belum selesai. Tapi kalau sudah selesai berarti dia bayar semua sampai dosa terakhir sebelum ibu mati. Maka besok ibu masih bisa tipu orang dosa. Pertanyaannya, apakah Yesus mati di kayu salib dia membayar untuk dosa ini? Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi kita. Dia bayar. Berarti besok ibu tipu orang, Tuhan sudah bayar. Besok ibu mencuri, Tuhan sudah bayar. Besok ibu mabok, Tuhan sudah bayar. Gini ya. Lalu muncul pertanyaan, kok begitu ya? Kalau begitu, kita berdosa saja, kan enak, sudah dibayar. Nah, kalau ada muncul pikiran begitu, itu bukti ibu belum sungguh-sungguh percaya. Karena ibu mau memanfaatkan anugerah untuk memuaskan nafsu. Kalau seorang betul-betul percaya, kerinduannya adalah taat Tuhan dan berbuat baik, dia bisa jatuh. Dia bisa jatuh. Makanya saya kasih contoh tadi pagi kan. Ayam bisa jatuh ke air. Bebek juga bisa jatuh ke air. Kalau ayam jatuh ke air, dia pasti akan berenang coba keluar. Kalau bebek ketemu air, dia nikmati. Kalau kita sengaja berbuat dosa, Tuhan sudah tebus, marilah berdosa. Itu bukti belum beriman dan mati tetap masuk neraka. Karena sebenarnya Tuhan belum bayar dosanya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh beriman, dia mau taat. Sudah mau taat, ternyata kepleset. Sudah taat, ternyata kepleset. Tidak ada di slide. Sekarang coba buka 1 Yohanes 2. Ayat 1 dan ayat 2. 1 Yohanes 2, mungkin bisa tampilkan program Alkitab. 1 Yohanes 2, ayat 1 dan ayat 2. Bapak moderator baca buat kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Sabar, anak-anak jangan dosa. Ingat ya. Jangan Namun berbuat dosa. jika seorang ada perintah jangan berbuat dosa. Tapi kita ini daging lemah biasa ya. Bisa jatuh. Terus? Namun jika seorang berbuat dosa. Nah, tidak boleh berdosa. Tapi rupanya ada kelemahan membuat kita jatuh dalam dosa. Bagaimana? Apa yang terjadi? Lanjut. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, kalau kamu jatuh dalam dosa, ingat, kamu punya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia bikin apa memangnya? Lanjut. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Cukup. Dia pendamaian untuk segala dosa kita. Jangan buat dosa. Tapi seandainya jatuh dalam dosa, ingat, kita sudah punya seorang pendamai. Dan dia itu adalah pendamaian bukan hanya dosa masa lalu kita, tapi dosa, seluruh dosa kita. Nah, kalau begitu, ibu masih bisa dosa besok. Masih bisa. Tapi untuk dosa-dosa itu, Kristus telah bayar. Itu sudah termasuk dalam kata-kata sudah selesai. Dia bayar dosa ibu sampai dosa terakhir sebelum ibu masuk lubang kubur. Saya mau tanya, ibu bisa tanggung satu dosa sendiri? Tidak. Kalau begitu ibu mati masuk surga? Pasti. Kenapa kita orang Kristen yakin mati masuk surga? Bukan karena kita orang baik. Kita ini juga sudah percaya Yesus masih jatuh. Tapi karena sekalipun kita jatuh, pembayaran Kristus sudah berlaku. Lalu muncul pertanyaan, ada orang tanya sama saya, jadi dosa saya 2030 juga Tuhan sudah bayar? Saya bilang iya. Bagaimana Tuhan bayar sedangkan dosanya belum ada? Kan 2030, kan dosanya belum ada. Kenapa dibayar? Lah, sekarang coba pikir. Dosa 2030 kan dosanya belum ada. Kapan Kristus, bagaimana Kristus bayar dosa yang belum ada? Tapi kalau dosa 1966, waktu ibu berdosa tahun 1966, waktu Kristus mati di kayu salib pun dosa tahun 66 juga belum ada. Tapi dosa penebusan Kristus bisa bergerak ke depan. Lalu saya pakai ilustrasi begini. Ini ya, ada seorang bapak dari Toraja mau antar anaknya kuliah di Jakarta.
Masuk bulan Juli, dia cari tempat kos untuk anaknya. Kos 1 bulan 1 juta. Lalu bapak dari Toraja itu bayar ini sampai Desember 6 juta. Lalu dia pulang. Masalahnya, apakah anak itu sudah tinggal di kos itu bulan Desember? Belum. Sekarang masih Juni kok. Masih Juli kok. Ya, tapi bapak itu tahu pasti anak itu akan tinggal di situ sampai bulan Desember. Sebelum itu terjadi, dia bayar duluan biayanya. Nah, kalau sudah begini maka dosa saya tidak bisa membuat saya masuk neraka. Tapi jangan abaikan dosa. Biarpun dosa saya tidak bisa membawa saya ke neraka, tapi dosa itu bisa membawa beberapa hal. Pertama, kalau kita belum bertobat terus berdosa, pertama, hubungan dengan Tuhan pasti rusak. Tidak ada orang berdosa tenang dalam hidupnya. Maka damai sejahtera dalam hati juga pasti hancur kalau kita tidak bertobat. Dihukum Tuhan tidak. Roma 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Kalau besok saya berzina akan dihukum? Kalau besok saya berzina saya akan dihukum Tuhan? Kalau saya dihukum Tuhan, ini ayat salah. Karena Kristus sudah dihukum. Besok saya mencuri dihukum Tuhan? Besok saya merampok dihukum Tuhan? Tidak. Enak ya. Berarti mari kita merampok lagi. Mari kita berzina saja. No. Kamu tidak dihukum lagi. Tapi kamu pasti dihajar. Ya. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita berdosa tidak bertobat-tobat, Tuhan hajar kita. Untuk menghukum tidak. Karena hukuman itu sudah dipikul Kristus. Tapi kalau kita tidak bertobat, Tuhan hajar kita, bisa hajar sampai bengkok. Sampai kita bertobat. Maka kita ini anak. Ini anak nakal. Nah, anak nakal Tuhan didik dengan cara menghajar. Hajar juga sakit. Karena itu jangan sembarang berdosa. Kalau kita berdosa, Tuhan bisa hajar kita. Kita kehilangan sukacita. Salah satu penyebab doa Tuhan tidak jawab itu adalah dosa. Dosa menjadi penghalang doa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam. Yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan Allahmu ialah segala dosa dan pelanggaranmu. Yang membuat dia tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Jadi memang dosa tidak menghilangkan keselamatan kita, tapi dosa bisa menyebabkan banyak hal buruk di dalam hidup kita. Dihajar Tuhan, hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Tuhan bisa tidak pakai kita. Dan juga Tuhan bisa saja tidak menggubris doa kita sampai kita bertobat. Nah, karena itu maka sebelum saya tutup ini, mari sungguh-sungguh semua, apalagi kita semua pelayan Tuhan, para majelis, mari sungguh-sungguh percaya Yesus. Terima sebagai Dia sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, maka kita diselamatkan. Setelah diselamatkan, marilah kita isi hidup kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Setia melayani. Karena itu para majelis jangan malas ya. Kalau diberi tugas siap. Kalau perlu bukan hanya siap, siap. Karena apa? Karena saya sudah ditebus Tuhan. Saya mau bersyukur dengan cara setia melayani sebagai majelis, sebagai diaken. Apapun tugas saya akan lakukan dengan setia sebagai syukur kepada Tuhan sambil mengumpulkan tabungan di surga. Ya, ada satu ayat yang menarik. Filipi 4 ayat 17. Ini ceritanya begini. Jemaat Filipi ini kan didirikan oleh Paulus. Paulus menginjil, lahirlah gereja Filipi. Lalu Paulus sudah lanjutkan pekerjaan pelayanan kemana-mana. Tapi jemaat Filipi ini sayang sekali sama Paulus. Mereka selalu kasih sumbangan. Sumbangan untuk mendukung pelayanan Paulus. Paulus terima sumbangan jemaat Filipi, lalu Paulus bilang begini. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu,
melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi waktu kamu kasih saya uang, yang saya utamakan bukan uang itu, tapi bahwa itu akan memperbesar keuntunganmu. Dalam Alkitab bahasa Inggris dia menggunakan your account, rekeningmu. Waktu kamu beri pada saya untuk pelayanan, itu akan memperbesar rekeningmu, keuntunganmu. Rekening di mana? Pasti rekening di surga. Karena itu, marilah kita semua semangat melayani, giat melayani, sambil mengucap syukur, sambil memperbanyak keuntungan kita di surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Tuhan.